Benua-benua di planet kita ternyata sedang mengering dengan kecepatan yang, ya ampun, mengkhawatirkan banget. Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan selami sebuah laporan baru yang mengungkap di mana dan kenapa air tawar kita menghilang. Dan yang paling penting, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Oke, kita mulai dengan fakta yang mungkin agak susah dipercaya nih. Coba deh bayangin, 4 kolam renang ukuran Olimpiade, penuh sama air tawar, hilang begitu aja dari daratan kita. Dan ini terjadi setiap 1 detik. Skalanya ini benar-benar masif, dan angka inilah yang jadi inti dari masalah yang akan kita bedah bareng-bareng. Angka tadi cukup bikin kaget kan? Tapi apa sih sebenarnya arti dari pengeringan benua itu? Maksudnya apa gitu? Yuk, kita bedah konsepnya lebih dalam. Coba deh, anggap aja benua kita ini punya semacam rekening bank air. Nah, pengeringan benua ini terjadi waktu kita narik air jauh lebih cepat daripada alam bisa ngisi ulang. Penyebabnya macam-macam, mulai dari salju yang cairnya kecepatan, sampai yang paling gede pengaruhnya, yaitu pemompaan air tanah kita yang gila-gilaan. Intinya, kita nggak cuma boros, tapi kita juga seakan-akan ngebiarin berangkas air kita kebuka lebar-lebar. Nah, disinilah masalah besarnya mulai kelihatan. Semua air tawar yang hilang dari daratan itu ternyata nggak menguap ke angkasa loh. Semuanya lari ke lautan. Artinya apa? Artinya pengeringan benua sekarang jadi penyebab utama naiknya permukaan air laut dari daratan. Bahkan ini ngalahin pencairan es di Greenland dan Antartika. Wow, ini benar-benar titik kritis baru yang nggak bisa kita cuekin gitu aja. Dengerin deh kutipan dari penulis utama studi ini. Fan Zhang, ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ini pemikiran yang kuat loh. Ini bisa ngubah total cara kita memandang air. Bukan lagi sekedar masalah lokal di satu daerah, tapi udah jadi krisis global yang saling nyambung. Terus mungkin ada yang mikir, kenapa juga kita harus peduli sama kekeringan di tempat lain? Nah, ternyata dampaknya itu jauh lebih dekat ke kita dari yang kita bayangin. Yuk kita lihat gimana masalah ini bisa memicu efek domino secara global. Dampaknya itu kerasa di mana-mana. Coba lihat, di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan, ini artinya ratusan ribu petani kehilangan kerjaan tiap tahun. Buat kita yang mungkin tinggal di negara yang impor pangan, ini jadi ancaman nyata buat ketersediaan makanan di rak supermarket kita. Secara ekologi, kekeringan ini jadi pemicu kebakaran hutan hebat di paru-paru dunia kayak Brazil. Dan yang lebih serem lagi, wilayah-wilayah kering ini mulai gabung, jadi zona mega kering yang gede banget. Dan bagian yang paling bikin sedihnya tuh ini. Krisis ini nggak adil, dampaknya nggak merata. Justru kelompok yang paling rentan, kayak petani kecil yang nggak punya tanah, mereka lah yang paling sengsara. Ironisnya, mereka yang paling sedikit jadi penyebab masalah ini, malah mereka yang harus nanggung beban paling berat. Oke, setelah kita lihat dampaknya yang luas banget, pertanyaan selanjutnya pastinya, siapa atau apa sih biang keladinya? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Pertanyaannya simple, tapi jawabannya penting banget. Apa sih satu hal yang paling bertanggung jawab bikin air tawar kita terkuras sebegini dahsyatnya? Dan ini dia jawabannya. 98%. Ya, Anda nggak salah dengar. 98% dari jejak air kita alias air yang kita ambil dari alam itu dipakai sama sektor pertanian. Angka ini benar-benar gede banget dan ini nunjukin kalau cara kita produksi makanan itu adalah jantung dari masalahnya. Ini tuh ibaratnya kita dikasih kartu kredit air tanpa limit. Selama puluhan tahun kita gesek terus saja, mompa air tanah seakan-akan sumbernya nggak akan pernah habis. Apalagi buat nanam tanaman yang boros air di daerah yang paling kering. Dan, ya sekarang tagihannya datang. Oke, situasinya emang serius, kita semua setuju. Tapi ini bukan akhir dari cerita kok, masih ada harapan. Dan harapan itu datang dari solusi-solusi inovatif yang sebenarnya udah ada di depan mata kita. Yuk, sekarang kita beralih dari masalah ke solusinya. Salah satu konsep kuncinya itu namanya perdagangan air virtual. Gini deh mikirnya, waktu Anda beli alpukat dari Meksiko, Anda tuh nggak cuma beli buahnya. Anda sebenarnya juga lagi impor semua air yang dipakai buat nanam alpukat itu. Nah, ini cara yang pinter buat negara-negara kering untuk hemat cadangan air mereka sendiri, yaitu dengan impor produk-produk yang butuh banyak air. Tapi, ya tentu aja ini nggak sesimpel itu. Di satu sisi, ada cerita sukses kayak Yordania yang bisa hemat miliaran meter kubik air karena mereka impor gandum. Tapi di sisi lain, ada situasi yang lebih rumit. Contohnya, negara bagian AS yang kering kayak Arizona, malah nguras sumber air lokalnya buat ekspor tanaman pakan ternak yang super boros air ke Arab Saudi. Ini nunjukin kalau solusinya bisa jadi pedang bermata dua.
Laporan ini ngasih kita strategi yang jelas yang dibagi jadi 3 bagian utama. Pertama, kita harus kelola permintaannya. Artinya, kita mesti lebih pinter lagi pakai air di pertanian. Kedua, kita perlu ras pasokannya. Bisa lewat teknologi kayak daur ulang air. Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting, kita harus pastikan alokasinya adil lewat kebijakan nasional yang benar-benar jalan. Dan inilah pesan utamanya. Kata para ahli, ini bukan misi yang mustahil kok. Jujur, pernyataan dari Van Zhang ini ngasih saya harapan. Ini nunjukin kalau kita sebagai manusia itu punya kekuatan dan alat buat memutar balik keadaan. Jadi, ya, ada alasan buat kita tetap optimis. Jadi, pada akhirnya, semuanya kembali ke pertanyaan ini. Kita udah tahu masalahnya, kita udah tahu penyebabnya, dan kita bahkan tahu solusinya. Pertanyaan yang tersisa dan yang paling penting, sekarang bukanlah bisakah kita, tapi maukah kita? Maukah kita bertindak cukup cepat dan cukup tegas untuk benar-benar menjalankannya?